Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Jangan saya sih. Oke, kembali lagi dengan Diana Biduri dari Prodi PGSD kelas D NIM 2284381 dalam tugas mata kuliah literasi di sekolah dasar. Ya, seperti kayak biasanya memang banyak gangguan suara karena di pinggir jalan. Oke, langsung aja. Nah, buat minggu ini ya baca-baca lagi buku laman, judulnya itu 101 Hari Menulis dan Menerbitkan Novel. Dulu buku ini tuh dikasih sama kakak kedua karena ketahuan suka baca sama tulis novel, dan ini lumayan membantu. Terus jujur, karena buku ini juga aku udah berhasil bikin mungkin 2 atau 3 novel yang udah jadi, meski ya pemula lah. Nah, buku ini itu totalnya sih ada 206 halaman. Tapi karena gak sempat baca semua ya lumayan lah buat inget-inget apa isinya. Nah, kalau digaris besarin, oh ya ini judulnya sedikit sih. Cuma dari bab 1, 2, 3, 4 di sini. Tapi isinya itu yang panjang. Nah, bab 1 ini tinggal lihat dari halaman 1 sampai halaman 48 itu juga kebagi dari beberapa bab. Dari beberapa bab. Nah, buku ini tuh menjelasin tentang sebenarnya kenapa harus novel, yang bagian awal itu. Kenapa kita nulis novel? Buat apa nulis novel? Novel itu sebenarnya apa sih? Tidak apa esensinya novel buat seorang penulis. Nah, itu dilanjut dengan kayak apa aja yang harus kita miliki buat bisa nulis novel, terus gimana ngawalinnya. Makanya itu ada beberapa tips kayak dari nulis wataknya kah, atau penokohan sama karakternya, atau bahkan sampai ke treatment atau kayak jalan yang bisa diambil atau contoh-contoh yang bisa diambil gimana kalau misalnya kita itu kena block atau alias jadi kayak kalau bahasanya itu kehabisan ide. Nah, ada beberapa bagian yang aku suka dalam buku ini itu, yaitu tadi termasuk ya seperti kayak pewatakan tokoh, terus treatment buatnya tadi. Nah, yang ketiga itu ada kayak gimana ya, yang ketiga itu tentang lakukan jangan pikirkan, itu judul babnya itu. Jadi maksudnya lakukan jangan pikirkan itu karena ternyata emang bener, semakin kita memikirkan apa yang mau kita tulis semakin cepet juga kita lupa, karena ya itu otak manusia ya. Ada juga bagian kayak harus dari mana mulainya, terus ada bagian gimana cara memperdalam si karakter, si cerita atau alurnya. Kebetulan disitu juga ada kayak tutorial buat bikin alur cerita yang simpel, yang lumayan lah, yang kompleks, bahkan ada yang dipisah-pisah itu antara yang kayak buat genre-nya itu yang normal, yang santai, sampai ke yang dramatis. Bahkan ada juga di salah satu halamannya itu bahwa alur cerita itu digambarkan sebagai sebuah jaring laba-laba. Nah, kita itu sebagai laba-labanya yang bikin alur-alur gimana biar bisa bikin satu jaring yang sempurna menurut kita. Gitu. Nah, kalau misalkan diaplikasiin di dunia nyata, benar juga sih. Ya meski kalau versi aku nggak 101 hari ya, lebih kayaknya. Ya mungkin beberapa bulan lah. Oke, balik ke awal, balik ke pembahasan. Ini aja juga ada juga nih yang judulnya ini, salah satunya aku suka juga. Ya, fokus jangan lebar. Jadi maksudnya fokus jangan lebar itu ya fokus dulu ke apa yang mau ditulis gitu. Kalau dalam bahasa aku, fokus dulu ke apa yang mau kita tulis, fokus dulu ke apa yang mau kita lakuin, dan fokus dulu ke apa yang mau kita selesain. Kalau misalkan udah ngerasa cukup, baru kita lanjut. Dan ya gitu juga yang bisa kita lakuin kalau misalkan menghadapi sesuatu di dunia nyata. Kenapa aku paling suka di bagian itu, karena kalau misalkan diaplikasikan ke kayak aspek-aspek lain selain buat bikin novel, fokus jangan lebar itu emang bener. Kita lihat dulu apa yang ada di depan kita fokus dulu ke apa yang mau kita lakuin sama beresin, baru kita ambil hal yang ada di atasnya atau hal yang ada di sekitarnya. Baru kita bisa bersihin setiap hal atau semuanya dengan
merata. Ya baru semuanya bisa selesai dengan apa yang kita rencanain. Dan pasti juga itu dipenuhi sama bumbu-bumbu yang bahkan kadang nggak kita sadari atau bahkan nggak kita expect gitu. Nah, jadi bener ya, kalau novel itu cerminan dunia, kalau misalkan novel itu cerminan dari penulisnya. Gitu mungkin buat video hari ini atau minggu ini. Ya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.